Halo, saya Dias Ervan. Saat ini saya bekerja sebagai Nutrition Regulation Manager di PT Nutrifood Indonesia dan saya Baswan Jarum 2010-2011. Saya sudah berkarir selama kurang lebih 9 tahun. Pada tahun 2012, saya mengawali karir saya sebagai Marketing Promotion Coordinator untuk area Semarang. Setelah itu, saya diberikan kepercayaan lebih untuk memegang area yang lebih luas, yaitu area Jawa Tengah. Pada tahun 2014, saya dipromosikan untuk mengisi posisi Nutrition Regulation Associate Manager yang tugas utamanya adalah memberikan penilaian resiko terhadap suatu regulasi pangan terhadap jalannya suatu bisnis perusahaan. Dan juga saya diminta untuk membina koordinasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah. Pada tahun 2016, saya diangkat dan dipromosikan menjadi Nutrition Regulation Manager. Tugas utama saya yang paling menantang adalah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait ya. Dalam hal ini yang pertama adalah kepada pihak pemerintah. Bagaimana bisa memberikan rekomendasi agar bisa menyusun kebijakan yang bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Nah, yang kedua kepada pihak internal perusahaan itu sendiri, memberikan rekomendasi agar bisa menjalankan bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kemampuan negosiasi untuk bisa mempengaruhi dua sisi ini itu mutlak diperlukan agar bisa menjalankan peraturan dan menyusun kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Pengalaman saya yang paling menarik dalam bernegosiasi itu pada saat tahun 2015, Badan Pengawas Obat dan Makanan sedang merancang suatu peraturan terkait bahan tambahan pangan pada perisa, di mana saat itu saya diberikan kepercayaan oleh Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman seluruh Indonesia untuk melakukan tugas diplomasi dan berkoordinasi dengan Badan POM dan juga asosiasi terkait lainnya. Nah, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang nanti akan digunakan dalam proses pembuatan perisa ini telah terakomodir dalam peraturan tersebut. Nah, setelah proses negosiasi yang panjang, pada tahun 2016 akhirnya Badan POM mengeluarkan peraturan tersebut, memberlakukan perundang-undangannya, dan sampai saat ini peraturan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait. Buat teman-teman semua yang ingin mempelajari teknik terkait negosiasi, yang paling penting adalah confidence levelnya, kepercayaan diri. Kita harus yakin bahwa kita itu memiliki posisi yang setara dengan individu lainnya. Kita harus terus meningkatkan jam terbang negosiasi kita dengan aktif terlibat dalam diskusi. Kita juga harus membiasakan diri untuk yang pertama adalah mengenali di mana kita akan bernegosiasi serta siapa lawan negosiasi kita. Seperti apa karakternya, kebiasaannya, bahkan mungkin sampai ke kesukaannya. Yang kedua, kita harus memahami secara detail poin yang akan dinegosiasikan serta justifikasi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah melakukan simulasi negosiasi dengan rekan kerja sebelum kita akhirnya bernegosiasi untuk mempersiapkan jawaban atas tanggapan yang mungkin nanti akan keluar dari lawan negosiasi kita. Agar dapat mahir bernegosiasi, kamu juga harus mempunyai kemampuan critical thinking, public speaking, managing your ego, serta body language yang baik. Ketika bekerja di suatu perusahaan, kita akan bekerja dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa individu dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan negosiasi untuk bisa mengatasi segala perbedaan pendapat yang mungkin akan terjadi ke depannya atau bahkan mungkin mengajak orang agar bisa melangkah pada tujuan yang sama dengan kita.